Hey y'all, welcome back to another episode of Minnie's Horror. Sebelum aku mulai, aku cuma mau bilang makasih banget buat kalian yang bener-bener nungguin episode kedua ini. Maaf ya, agak lama, lagi sibuk nih. Oke, without further ado, di episode kali ini, aku bakal bacain ceritanya si Eza. So, buckle up and get ready for some spooky stories. Hai, kenalin, nama aku Eza. Waktu saat itu, aku dan keluargaku pindah rumah. Karena rumah lama aku ini emang mau digusur, aku dan keluargaku pindah ke suatu perumahan di kota. Waktu aku melangkahkan kaki ke rumah itu, aku udah ngerasa rumah itu kesannya udah serem. Dari bangunannya yang udah mulai rusak, gak ada pencahayaan sedikit pun di sana. Kamar mandi pun berada di ruang tamu. Bener-bener mencekam banget suasananya. Masih banyak hewan dan rumput liar waktu itu. Intinya, belum layak lah untuk ditempati. Akhirnya keluargaku mau bangun rumahnya dulu. Selama pembangunan berjalan ini, lancar-lancar aja, nggak ada apa-apa. Tapi waktu mau selesai, rumahnya ada satu kejadian yang menurut aku bikin merinding. Sedikit info, aku bukan orang yang nggak terlalu peka atau sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ya, tapi kalau ada suatu sosok, aku bisa merasakannya. Nah, waktu itu, aku dan keluargaku lihat rumah yang hampir selesai. Kamar mandi udah dipindahin ke bagian belakang samping dapur, dan rumahnya benar-benar tinggal dicat dan ditaruh barang-barang aja. Waktu itu aku sama mas aku, kita panggil aja Mas Gilang, kita disuruh bersihin bagian dapur. Akhirnya aku bersihin sama Mas Gilang, kita bersih-bersih jam 5-an sekitar mau maghrib. Gak tahu kenapa, tiba-tiba ada barang jatuh deket kamar mandi. Awalnya aku ngira itu emang gak sengaja jatuh karena gak pas taruh barangnya. Aku samperin, aku ambil barangnya. Saat ambil barangnya, aku lihat dari samping kiri itu samar-samar kayak ada orang. Waktu aku lihat lebih jelas lagi, ternyata nggak ada. Awalnya aku biasa-biasa aja, tapi mas aku kayak ngerasa. Akhirnya Mas Gilang suruh aku berhenti dulu bersih-bersihnya dan nyuruh aku beli es. Di situ aku mikir, apaan ya yang tadi aku lihat? Sumpah di situ kayak bener-bener ada orang berdiri. Kayak kalian tahu kan guys, kalau kita lihat ke depan, pasti di sampingnya kelihatan sekilas kalau ada orang berdiri. Waktu itu aku mikir aku salah lihat kali. Mungkin yang aku lihat barang, tapi di kamar mandi itu bener-bener belum ada barang apapun. Pure tembok, keramik putih, dan yang kulihat sosok orang berdiri tadi itu hitam. Singkat cerita, aku dan keluargaku akhirnya pindah ke rumah ini. Awalnya semua terasa biasa aja, sampai kemudian mulai terjadi hal-hal aneh. Barang-barang sering tiba-tiba hilang, lalu muncul kembali di tempat yang sama persis. Seolah ada yang sengaja menjahiliku dan keluargaku. Kami merasa kejadian-kejadian itu ada hubungannya dengan sosok anak kecil keturunan Cina yang pernah ditemui di rumah lamaku. Dulu, adikku pernah melihat seorang anak perempuan bernama Yao yang sedang menangis di belakang rumah. Sejak saat itu, adikku yang masih kecil tiba-tiba suka berbicara sendiri dan mengaku sedang berbicara dengan Yao. Setelah dibawa ke orang pintar, katanya anak itu tidak mau lepas dari adikku. Seiring waktu, adikku tidak lagi melihat Yao, dan kami kira semuanya sudah selesai. Ternyata sosok itu mengikuti kami sampai ke rumah baru. Kejadian pertama yang benar-benar mengganggu terjadi saat saudara kami menginap karena sedang ada masalah keluarga. Ia tidur di kamar tamu, dan malam harinya, aku dan ibuku terbangun oleh suara tangisan. Kami sama-sama mengira itu suara satu sama lain, tapi ternyata suara itu berasal dari kamar tamu. Saat kami memanggil saudara kami, tidak ada jawaban. Begitu masuk, kami melihat seolah ada jari seorang yang menunjuk ke arah saudara kami, seperti sedang menunjukkan bahwa dialah yang menangis. Padahal setelah kami bangunkan, saudara kami sama sekali tidak merasa menangis dan gak tahu apa-apa. Ketika lampu dinyalakan, tidak ada siapapun di kamar itu. Dan ibuku hanya saling pandang, takut membuat saudara kami tidak nyaman. Keesokan paginya, saudaraku tanya, "Teh, ini rumah nggak dingajiin kah?" Ibuku jawab, "Udah kok, sebelum kamu kesini." "Kenapa emang?" Lalu saudara kami bertanya, kenapa aku masuk ke kamarnya semalam memakai baju merah. Padahal malam itu, aku mengenakan baju kuning. Aku dan ibuku kembali saling menatap, karena kami tahu siapa yang mungkin dilihatnya. Setelah mendengar cerita kami, saudara kami langsung pulang dan tidak berani menginap lagi. Ada juga kejadian lain saat saudara kami yang berbeda datang untuk sholat di kamarku. Setelah selesai,
Dia bertanya, apakah ada temanku di rumah? Karena dia melihat seorang gadis berkulit sangat putih seperti orang Cina sedang duduk di kasurku saat ia sholat. Begitu ia selesai sholat, sosok itu sudah menghilang. Mendengar itu, aku langsung menangis ketakutan. Saudara kami panik. Lalu ibuku menjelaskan semuanya. Meskipun saudara kami bukan orang yang quote-unquote indigo, entah kenapa dia bisa melihat sosok itu dengan jelas. Kejadian yang paling membuatku takut terjadi saat aku sedang bersiap untuk sekolah. Setelah sholat subuh, aku memakai seragam sambil bercermin di kaca lemari. Tiba-tiba, aku melihat sebuah tangan memegang pundakku dari belakang. Habis itu, dia membisikkan. Tangannya seperti tangan orang tua, punya panjang, kulitnya kebiruan seperti mayat yang mulai membusuk. Aku tidak melihat wajahnya, cukup tangan itu saja, yang mudah membuatku merinding hebat. Aku langsung menangis dan berteriak, karena ingin sekali keluar dari rumah itu. Itulah beberapa pengalaman yang aku alami sejak pindah ke rumah baru ini. Sebenarnya masih banyak kejadian lain, namun karena saking seringnya, lama-lama kami jadi terbiasa dan berusaha cuek. Tetangga-tetangga bahkan pernah bilang bahwa rumah ini dulunya dipakai untuk pesugihan, makanya bangunannya tidak pernah diselesaikan. Sayangnya, rumah ini justru dibeli oleh nenekku. Syukurlah selama 16 tahun tinggal di sini, belum pernah terjadi hal yang membahayakan kami. Tapi sampai sekarang, aku tetap tidak tahu apa salahku sampai sosok kakek itu pernah membisikkan hal menakutkan kepadaku. Wow, sumpah serem banget. Aku yang record aja sampai merinding, woy. Anyways, what a great story from Ezra. Also guys, thank you for those who listen till the end. Pat-pat dulu nih yang berhasil nonton sampai akhir. That's it for this episode and see you in the next one. Hey y'all, welcome back to another